Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, peserta PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga. Berikut video pembelajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni Rabbi shrah li sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Sekarang kita absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Nihil ya. Coba yang pertama, Aisyah, Anastasia, Danang, Devina, Kafel, Siti Rodia, Syakira, Zifani. Sebelum pembelajaran, marilah kita membaca surah pendek ya. Alam nasrah laka sadrak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selanjutnya, apakah kalian semua sudah siap dalam menerima pembelajaran? Siap ya? Siap. Ya, sebelumnya agar kita semangat dalam menerima pembelajaran, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu biar nanti fresh dalam menerimanya. Yuk, bersama nanti kita lakukan ya. 2, 3. Saya beri contoh pertama kali ya. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang belajar. Sedang belajar sekarang. Belajar apa? Belajar apa? Belajar apa sekarang? Sekarang belajar PAI, belajar PAI sekarang. P, pendidikan. A, agama. I, Islam. Begitu nggih, sambil bertepuk tangan. 2, 3 bersama. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang belajar. Sedang belajar. Belajar apa? Belajar apa? Belajar apa sekarang? Sekarang belajar PAI. Belajar PAI sekarang. P, A, I, ini. Sudah semangat ya? Di SMP dulu pernah melakukan pembelajaran PAI ya. Masih ingatkah pelajaran dahulu mengenai rukun Islam, mengenai rukun iman? Masih ingat ya? Nah, ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama? 2.
tiga, empat, lima, enam. Sekarang rukun Islam saya tunjuk ya. Rukun Islam ada berapa, Mbak? 5. Ada 5. Sebutkan satu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, sebelum pembelajaran saya akan memberikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kalian semua nanti bisa menjelaskan dan bisa menganalisis gambar al-kulliyatu al-khamsah, kemudian bisa menganalisis implementasi al-kulliyatu al-khamsah. Di sini saya akan memberikan garis besarnya di dalam kuliat al-khamsah tadi ya. Ada pengertian kuliat al-khamsah, ada urutan-urutan al-khamsah, kemudian kegunaan atau manfaat dalam mempelajari al-kulliyatu al-khamsah. Di mana dalam mempelajari al-kulliyatu al-khamsah itu kegunaannya agar kita semua menjadi umat muslim tahu ya mana halal haram, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Saya akan memberikan pretest dulu ya. Yang mana pretest ini nanti akan kamu kerjakan di HP-nya masing-masing. Silahkan disimak di WA kalian masing-masing. Nanti akan saya share linknya untuk membuka pretest. Sudah bisa masuk? Bisa ya? Bisa. Selesai? Selesai? Sudah. Mengenai al-kulliyat al-khamsah. Apa, Cah? Al-kulliyat al-khamsah. Al-kulliyat al-khamsah, ada yang tahu al-kulliyat al-khamsah itu apa? Ada yang tahu apa itu al-kulliyat al-khamsah? 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama, kemudian menjaga hartanya. Itulah apa namanya 5 prinsip hukum dasar Islam. Nah, yang pertama Bunda akan sedikit menjelaskan ya prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama yaitu menjaga agama. Yang mana menjaga agama ini berarti berkaitan dengan agama. Cara menjaganya menjaga hubungan erat dengan Allah ya. Kemudian manfaatnya agama Islam menjadi pedoman hidup manusia. Agama Islam terpelihara melalui dakwah, kemudian dijauhkan dari berbagai hal yang merusak ajaran Islam. Kemudian contohnya menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan cara sholat. Kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan cara bertoleransi, berbuat baik ya. Kemudian yang kedua menjaga jiwa. Di dalam menjaga jiwa ini dijelaskan di dalam surah apa? Surah Al-Maidah ayat 30. Ya. Kemudian siapa yang mau membaca di dalam surah tersebut? Ala Bani Israil annahu man qatala nafsa
Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faqannama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faqannama ahya wa laqad ja'akum rusuluna bil thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Sadaqallahul azim. Dalam menjaga jiwa, contohnya bisa dicontohkan berolahraga, makan dan minum ya. Kemudian yang ketiga menjaga akal. Contohnya menjaga akal. Contohnya menjaga akal, belajar, kemudian melakukan hal yang positif untuk melatih akal pikiran kita menjadi orang yang berpikir yang positif. Selanjutnya yang keempat yaitu menjaga keturunan. Bisa dicontohkan menjaga keturunan seperti apa? Melakukan pernikahan yang melakukan sah, kemudian menghindari zina. Itu contoh-contoh di dalam menjaga keturunan. Kemudian yang keempat, yang kelima ya? Yang kelima menjaga harta. Kemudian menjaga harta di sini bisa dicontohkan apa dalam menjaga harta? Mencari rezeki yang halal. Kemudian bersedekah, menyimpan harta di tempat yang aman. Itulah apa namanya contoh-contoh dalam apa namanya menjaga prinsip al-kulliyatu al-khamsah. Kemudian sebutkan dengan urut. Yang pertama, dua, tiga, empat. Itulah prinsip dasar hukum Islam. Sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok yang satu kelompoknya berisi 5 orang. Yuk silakan kita membentuk kelompok. Absen 1 sampai 5 merupakan kelompok 1. Kemudian absen 6 sampai 10 kelompok 2. Kemudian kelompok 3 absen 11 sampai 15. Kemudian 11 sampai 15 merupakan kelompok 3. Begitu selanjutnya. Yuk kita membentuk kelompok. Ya, Bu Guru akan memberikan lembar kerja untuk kalian semua. Saya baginya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sesuai dengan gambarnya. Ya, sesuai dengan gambar itu merupakan apa? Nah, silakan kalian untuk mengamati gambar tersebut ya, sesuai dengan al-kulliyat al-khamsah yang mana sehingga nanti kamu kerjakan dengan baik ya. Amati sesuai dengan gambar tersebut. Ya. Coba dikerjakan dengan baik ya. Iya, Bu. Ya,
Setelah nanti kalian selesai, mengerjakan ya, nanti perwakilan salah satu kelompok saja untuk mewakili maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, gitu ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Saya panggil ya, nanti maju ke depan untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Hanya satu orang saja yang maju ke depan, gitu ya. Kalau sudah selesai, silakan yuk yang maju untuk mewakili kelompok satu. Yuk maju ke depan untuk perwakilan ya dari kelompok satu. Yuk Mas, bisa dimulai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kelompok satu untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana ibadah sholat ini berkaitan dengan prinsip hifdzu ad-din atau menjaga agama dalam al-kuliyatul al-khamsah? Jelaskan. Sholat adalah tiang agama dan ibadah yang paling utama dalam Islam. Dengan melaksanakan sholat, seorang muslim menegakkan agamanya, menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga keimanan. Ini adalah inti dari hifdzu ad-din, yaitu memelihara dan menjaga agama Islam sebagai pedoman hidup. Yang nomor 2, bagaimana kaitannya gerakan-gerakan sholat secara tidak langsung dapat mendukung prinsip hifdzu an-nafs atau menjaga jiwa, dan hifdzu al-aql, menjaga akal. Berikan penjelasanmu. Gerakan-gerakan dalam sholat seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk adalah bentuk latihan fisik yang baik untuk tubuh, sehingga secara tidak langsung mendukung hifdzu an-nafs atau dalam aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kemudian selanjutnya ya, ada satu kelompok lagi, kelompok 3. Coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, amati gambar yang sedang minum sama dengan bersama. Pamatilah kegiatan dalam kegiatan tersebut sesaat menjadi al-kuliyatul al-khamsah yang mana sedangkan satu perilaku mampu dalam beberapa dengan prinsip al-aql atau menjaga akal. Mampu disebabkan olehnya untuk mengalami kesalahan dan memerlukan kekuatan. Dan ini mengakibatkan hilangnya kesadaran dan berbuat nanti menurutnya kemampuan berpikir sendiri dan hilangnya kontrol diri. Perilaku ini jelas merusak akal yang merupakan anugerah berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, lain bertentangan dengan al-aql. Apakah prinsip al-kuliyatul al-khamsah lainnya yang diatur oleh perilaku mampu? Jelaskan. Ada perilaku mampu juga bertentangan dengan an-nafs atau menjaga jiwa. Mengonsumsi minuman keras secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan fisik dan dapat menyebabkan kematian. Minuman keras dapat merusak organ tubuh seperti hati, jantung, dan otak. Selain itu, dalam kondisi mabuk, seseorang lebih beresiko mengalami kecelakaan atau terlibat dalam tindakan kekerasan yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Selesai? Sudah selesai. Setelah kita presentasi, marilah kita membandingkan hasil dari presentasi kalian di antara satu kelompok satu dengan kelompok yang lain.
sesuai dengan al-kuliyatul al-khumsah, ya, perbandingannya nanti mewakili dari beberapa kelompok. Siapa yang berani maju ke depan untuk memberikan perbandingan, ya, yang kalian sudah presentasikan di pagi hari ini. Silakan, siapa yang berani maju ke depan untuk memberikan perbandingannya. Yuk, silakan. Siapa yang berani? Ya, yuk, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan membandingkan antara menjaga agama dan menjaga akal. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari al-kuliyatul al-khomsah, atau yang bisa kita sebut sebagai 5 prinsip universal dalam syariat Islam. Al-kuliyatul al-khomsah merupakan pilar utama yang menjadi landasan bagi seluruh ajaran dan hukum Islam. Kelima prinsip ini yaitu meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan harta. Al-kuliyatul al-khomsah bukanlah sekedar konsep teoritis, namun merupakan tujuan mulia yang ingin diwujudkan oleh syariat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, perbandingan antara menjaga agama dan menjaga akal. Menjaga agama yaitu kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan menjaga akal, kita sebagai manusia harus menjauhi larangannya, seperti meminum minuman keras, mencuri, berzina, dan lain-lain. Namun, menjaga agama dan menjaga akal juga memiliki kesamaan, bahwa keduanya sama-sama penting dan wajib untuk dipelihara. Agama memberikan kerangka, sementara akal adalah alat untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Agama tanpa akal bisa menjadi fanatisme buta, sedangkan akal tanpa agama bisa tersesat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Mbak Mas. Lanjutnya ke kesimpulan, ya. Siapa yang berani maju ke depan untuk menyimpulkan? Yuk, silakan maju ke depan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Dengan memahami dan mengamalkan al-kuliyatul al-khomsah, seorang muslim tidak hanya menjalankan perintah agama secara ritual, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan bahkan lingkungan sekitar. Prinsip ini mengajarkan kita untuk hidup secara seimbang, menjaga hak dasar, mengembangkan potensi diri, dan bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita simpulkan, ya, dari perwakilan dari salah satu kelompok, sekarang saya akan memberikan 2 buah soal yang untuk dikerjakan, sebagaimana nanti untuk memberikan pemahaman kalian sampai di mana, gitu ya, untuk dikerjakan. Silakan. Silakan kalian untuk mengerjakan soal yang Bu Guru berikan, ya. Ya, silakan.
Ayo anak-anak dikumpulkan. Ya, sini Mas. Nah, taruh sini ya. 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 Sudah dikumpulkan semua ya? Sampun, sudah ya. Sebelum pembelajaran kita selesai, kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran di pagi hari ini. Tentunya kalian tahu dengan Al-Kuliyatul Al-Khamsah ya. Al-Kuliyatul Al-Khamsah apa? 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian urutan-urutannya apa tadi? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan. Itu diantaranya prinsip dasar ya. Kemudian sebagai contohnya di pembelajaran kita pagi ini yang menjaga agama sebagai contoh, ada yang bisa menjaga agama? Sholat, ngaji, puasa. Kemudian yang Kuliyatul Al-Khamsah yang nomor 2, menjaga jiwa, berolahraga. Kemudian makan yang bergizi. Kemudian yang ketiga, menjaga akal. Sebagai contoh, berpikir positif. Ada lagi? Tidak minum minuman keras. Kemudian yang ke-5, tidak mencuri, ya betul. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang ke-5, yang keempat, yuk kita sebagai contohnya apa? Menjaga keturunan, menikah, ya, tidak berzina. Kemudian yang ke-5, menjaga harta. Sebagai contoh, bersedekah. Apalagi mencari rezeki yang halal. Itulah kesimpulan di pagi hari ini. Kita belajar Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Setelah itu ya, kelebihan dan kekurangan di dalam proses pembelajaran yang kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Untuk mengetahui kelebihannya, bahwa kalian semua sudah mengenal apa itu Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Kekurangannya kira-kira apa kekurangannya? Banyak yang masih bolong, banyak yang masih bolong. Maka dari itu, setelah kita mengenal Al-Kuliyatul Al-Khamsah, kita sebagai umat muslim, marilah kita bersama-sama untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, agar kita semua menjadi muslim yang memang benar-benar beriman ya. Untuk pembelajaran di berikutnya di minggu depan, karena bab yang Al-Kuliyatul Al-Khamsah sudah selesai, maka minggu depan kita akan belajar bab yang selanjutnya, yaitu penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Wali Songo. Gitu ya. Halo. Cukup sekian pembelajaran dari kami. Alhamdulillahirabbil. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jalankan apa yang diperintahkan, nggih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.